Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam acara Suryat Podcast, Suluhan Rohani dan Layanan. Melaju-maju umat rukun Indonesia Maju. Bersama saya, Niwayan Sri, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada saat yang bahagia ini, kita sudah kedatangan tamu, kedatangan narasumber, yaitu Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, yaitu Bapak Ketut Biru. Langsung saja kita sapa beliau. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Punapi niki gatra. Ya, astungkara becik. Sehat selalu nggih. Ya. Bapak, langsung saja niki nggih. Pada saat sekarang niki sedang digaung-gaungkan tentang SE Menteri Agama nomor 2 tahun 2024. Salah satunya pemberdayaan ekonomi umat. Nah, yang Tia lihat sekarang ekonomi ini kan sangat penting. Segala sesuatunya memerlukan biaya. Nah, untuk itu perbincangan kali ini akan menyangkut hal itu. Yang Tia ingin tanyakan, bicara masalah pemberdayaan ekonomi umat, apakah ada dalam sastra agama Hindu, Bapak? Dan seperti apa nih keinginan? Baiklah, Yan. Dalam membicarakan masalah ekonomi umat atau pemberdayaan ekonomi umat, itu memang di dalam sastra agama Hindu itu memang banyak diulas. Nah, salah satu di antaranya. Namun di dalam pemberdayaan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah wajib hukumnya kita bekerja, kan gitu. Wajib hukumnya bekerja. Namun apabila pekerjaan atau kerja yang kita lakukan bersifat positif, hasilnya itu disebut dengan dinamakan merda kita dapatkan. Namun pekerjaan yang kita lakukan yang cenderung yang sifat negatif, yang itu dinamakan wisa atau wisa namanya. Nah, ini artinya bahwa di dalam ajaran agama Hindu, di dalam kehidupan ini itu adalah 4 tingkatan. Yang pertama ada dinamakan Brahmacari asrama, Grihastha asrama, Wanaprastha asrama, Biksuka atau Sannyasin. Nah, Brahmacari asrama ini tingkatan hidup yang selalu menuntut ilmu, lebih banyak menuntut ilmu pengetahuan yang kita perlukan sebanyak-banyaknya. Nah, dalam tingkatan yang kedua, yaitu Grihastha asrama, ini adalah bagaimana kita mencari atau bekerja, menuntut atau melakukan suatu pekerjaan agar mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Karena dituntut, ini tanggung jawab itu lebih besar daripada Brahmacari asrama. Ini. Kemudian yang ketiga, itu ada namanya Wanaprastha. Itu sudah mulai mengasingkan diri dari tempat keramaian. Dan yang keempat adalah Biksuka atau Sannyasin. Ini. Nah, berbicara masalah harta, berbicara masalah kekayaan, ini banyak diulas di dalam kehidupan Grihastha asrama. Nah, karena dalam hal ini, di dalam Grihastha asrama ini, kita dituntut melakukan pekerjaan atau dituntut mencari harta sebanyak-banyaknya. Ini. Nah, jadi apa yang Wayan tanyakan tadi, apakah ada di dalam sastra? Banyak. Masa sih cari harta itu ada aturannya kan gitu ya? Nah, itu. Nah, ini. Nah, di dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 261 itu ada berbunyi seperti ini. Yan paramartanya yan arta kamu sadian dharma juga lekasakana rumuhun ni ada ketemuan arta kamu menu dening anasar saking dharma. Nah, gitu bunyinya ya.
di dalam sastra Sarasamuscaya itu. Nah, apa artinya? Yan para martanya yan arta kamu sadian. Apabila kita mencari arta, yang patut kita laksanakan terlebih dahulu adalah dharma yang kita harus laksanakan. Ini. Niata ketemuan yang arta kamu. Dan ingin asal saya. Percuma iraga mendapatkan arta dan kama kalau arta yang kita peroleh itu adalah menyimpang dari dharma. Itu ya. Nah ini. Nah, oleh demikian tindakan apapun bentuknya, kalau ini yang kita cari, apapun yang kita cari, ini semuanya adalah dasarnya adalah dharma. Makanya tadi Bapak bilang tadi bahwa kalau harta yang kita dapatkan, kalau berdasarkan dharma, itu merta namanya. Kalau harta yang kita dapatkan berdasarkan adharma, wisya namanya. Makanya ada di orang tua bilang, merta matemahan wisya. Ya, memang betul kita mendapatkan apa yang namanya, namun jauh menyimpang dari ajaran dharma, itu sama dengan tidak ada artinya, sama kita dengan makan ampas-ampas saja. Itu ya. Dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, berarti kita mendapatkan harta nike dengan dharma. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan harta yang kita dapat itu agar kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya? Baiklah, Yan. Jadi bagaimana cara mempergunakan harta itu supaya betul-betul bermanfaat dan tepat guna gitu. Ini. Nah, ini pun ada juga diuraikan di dalam Sarasamuscaya. Ini yang pertama disebutnya. Sedana rika sidaning dharma. Jadi harta yang kita peroleh itu adalah dipergunakan untuk kepentingan dharma sepertiga. Sepertiga harta itu yang kita peroleh itu dipergunakan untuk kepentingan dharma. Yang mana itu kepentingan dharma itu? Apakah itu dipergunakan untuk yadnya, untuk dana punya? Ini sisihkan sedikit saja, sepertiga saja disisihkan untuk yadnya, disisihkan sepertiga saja untuk dana punya. Jangan dimakan semuanya, disimpan semuanya. Itu. Nah ini sehingga ada suatu keseimbangan. Kalau kita makan sendiri itu sama dengan pencuri. Itu ya. Kita tidak ada rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena semua pemberian yang diberikan itu adalah atas asung kertewaren ide yang widiwasa. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sedana rika sidaning kamu. Nah, kita hidup ini adalah perlu hiburan, perlu happy. Ya, perlu happy kita hidup. Sama keluarga, sama tetangga dan lain sebagainya. Nah, oleh demikian perlu kita menghibur diri. Tetapi hiburan yang diperlukan dalam hal ini adalah hiburan yang sifatnya positif. Ini jangan hiburan yang tempat-tempat yang tidak wajar itulah. Yang paling tidak kita itu rekreasi ke tempat kalau kita di Bali ke Bedugul lah, ya melihat-lihat keindahan alam, refreshing, melepaskan lelah, memflongkan pikiran. Sudah sekian hari kita kerja di kantor kah atau di sawah, perlu juga refreshing. Oh begitu. Nah itu. Nah kemudian dana punya. Nah dana punya suka seperti itu. Jadi setidak-tidaknya kita ingat dengan tetangga kita yang kurang mampu ataukah dalam kehidupannya kurang. Demikian juga misalnya dalam ada piodalan, ingat itu bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah semuanya adalah pemberian yang Maha Kuasa. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian sedana rika sidaning arte. Jadi sepertiga lagi itu adalah dipergunakan untuk mencari harta kembali. Ya. Jadi jangan semuanya dipakai jangan dihabisin gitu ya. Dipergunakan untuk harta sehingga dana yang kita peroleh itu adalah berputar ya. Jadi berputar apakah itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sekolah anak-anak dan lain sebagainya ini.
Nah, ini. Nah, di samping itu juga, di samping yang apa yang diuraikan di dalam kitab Sarasa Muscaya, juga ada di dalam sastra Bali, dalam Geguretan Basur itu. Ya, jadi yang ada tembang yang namanya itu tembang Ginade. Ada tembangnya begini ya. Bapak akan coba metembang gitu. Ya, mudah-mudahan lancar ini ya. Ya nama pepes papa dadua simpan apa iling ada sama ngalah lale masih empandi embung buwe namani ada antosan kain cerek ada goro teken awak. Nah, gitu nyendoyan. Nah, gini tuh Tian. Jadi, kalau kita punya arta, harus betul-betul perhitungan. Ya, terus diperhitungkan penggunaannya itu. Ya, yen ngelah pipis dadua umanan. Nah, seperempat nih. Itu ya, yang ngelapis 5 elingan simpan bang ada masih alih atau yang nyenawang bin menipuan itu ada yang diperlukan tuh. Nah, oleh karena demikian kita tidak boleh sekarang sekian dapat habisin semuanya. Nah, ini itu. Nah, kitanya ya untuk penggunaan harta ya. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Etos kerja dari umat Hindu nih kan bakti. Nah, bakti nih kita sebagai umat Hindu tidak akan memikirkan hasil yang kita dapat. Kita kerjakan saja kan seperti ini ke. Nah, dalam sastra Hindu, apakah ada yang seperti ini ke? Penyampaian yang seperti ini ke. Karena kita lihat sekarang kan memang seperti itu. Yang penting kerja dan kerja kan kenten. Betul. Nggih, punapi nih ke Bapak. Baik. Baiklah Yan, jadi etos kerja itu adalah berbuat ya, karma itu. Jadi di dalam hukum karma itu ada disebutkan apapun yang kita kerjakan, baik buruk yang kita kerjakan itu adalah pasti mendatangkan hasil. Nah, kalau kita berbuat baik, pasti baik hasilnya. Kalau kita berbuat yang tidak baik, pasti juga tidak baik hasilnya. Kan gitu. Nah, oleh karena demikian, di dalam etos kerja, di dalam ajaran agama Hindu, juga diuraikan di dalam Bhagavad Gita. Ya, yang berbunyi begini slokanya. Karmani wakdi karaste mapalesu kada
wacana makarma pala itu rabur mati sangu stuakar mani. Nah itu sloka di dalam Bhagavad Gita. Jadi kewajiban kita adalah bekerja, bukan pada hasilnya. Jadi kewajiban kita adalah bekerja bukan pada hasilnya. Walaupun tidak mengharapkan hasil, tidak boleh kita berdiam diri atau tidak bekerja. Nah ini maksudnya apa? Jadi kita di dalam kegiatan atau di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita dituntut untuk bekerja. Namun jangan mengangan-angankan saya bekerja sekian harus hasilnya sekian. Jadi hasil yang kita perolehkan nanti itu secara otomatis pasti didapatkan karena kita sudah bekerja. Tidak ada suatu pekerjaan yang akan sia-sia itu bagi agama Hindu. Apapun pekerjaan kita itu pasti akan mendatangkan hasil. Tidak ada suatu pekerjaan tidak mendatangkan hasil. Nah, tergantung dari bagaimana model pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita, apa yang kita lakukan selalu berpedoman pada sastra, selalu berbuat baik, pasti akan menghasilkan yang terbaik. Demikian sebaliknya. Demikian kalau misalnya kita bekerja asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Ini. Kita tahu bersama bahwa di dalam Bhagavad Gita sloka 8 ya, sloka 8 sukta 8 itu ada 6 macam kelemahan manusia. Ada 6 macam kelemahan manusia. Ya. Yang pertama kita lahir sebagai manusia yang disebut dengan jatma. Ya. Jadi jatma ini adalah bisa berbuat baik dan bisa berbuat yang tidak baik. Ini lemah, yang tidak baik ini lemah. Yang berbuat baik sudah bijak ini. Nah, oleh demikian kita inilah diukur dengan tri permana, sabda, bayu, idep. Kalau kita berbicara sabda, berbicara yang manis, berbicara yang baik. Namun kebaikan itu, kemanisan itu agar sesuai dengan apa yang ada di isi hati kita. Jangan di mulut aja manis, di tengahnya burak gitu ya. Ini, itu salah juga. Nih, itu sabda. Bayu, tenaga. Kita diberikan tenaga oleh Yang Maha Kuasa. Pergunakanlah tenaga itu. Ya. Pergunakan untuk menolong orang lain, bekerja untuk kita, bekerja untuk keluarga, dan bekerja juga untuk orang lain. Ini. Kemudian idep. Jadi kita sebagai manusia diberikan idep, pikiran. Pikiran inilah yang mampu menimang-nimang perbuatan yang antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, oleh karena demikian, pikiran di dalam ajaran Trikaya Parisuddha yang disebut dengan manah cika, berpikir yang baik, dan kemudian dari berpikir yang baik ini akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Yang kemudian dalam Trikaya Parisuddha juga disebut dengan wacika parisuddha. Makanya berkata yang baik. Ya, semua yang baik-baik. Bagaimana caranya berkata yang baik? Nah, kita di dalam juga dalam Saraswasaya. Wasista nimitanto mitra kepanggo. Nah, tadi dari perkataan kita akan mendapatkan sahabat yang banyak. Ya. Jadi kalau kita tutur kata bagus, tutur kita manis, sehingga dapat
menarik hati orang lain. Itulah yang mendapat kita, sahabat itulah yang kita dapatkan semua. Wasista neme tante duka kepanggu. Nah, dari perkataan juga kita akan mendapatkan sesusahan, duka. Karena apa? Mungkin kata-kata kita itu tidak ada ujung pangkalnya, ngeraos kangin kau, tidak ada, pokoknya tidak bermanfaat. Sehingga orang yang mendengarkan ini itu merasa kecewa, benci, dan bercampur aduk. Ya. Terus dari yang ketiga, bait yang ketiga itu wasista nimitante laksemi kepangguh. Dari perkataan itu juga kita akan menemukan atau mendapatkan kebahagiaan. Dan wasista nimitante pati kepangguh. Dan juga bisa juga dari perkataan kita akan menemukan ajal. Mungkin kata-kata kita terlalu pahit, terlalu pedas. Orang yang diajak berbicara mungkin dia sakit hati, kemudian timbullah niatnya untuk ya saya akan bunuh dia gitu. Ini jatmu. Kemudian kekurangan atau kelemahan manusia yang kedua adalah dosa. Kita sebagai manusia ini adalah penuh dosa. Makanya kita lahir ke dunia. Kalau kita tidak ada dosa, kemungkinan tidak ada lahir ke dunia. Nah, untuk kelahir ke dunia inilah kita bersyukur kita dilahirkan sebagai manusia. Karena di antara ciptaan Tuhan itu hanya manusia yang merupakan makhluk yang tertinggi. Risa kuehning jatmu ruang kim unang juga gemawayakan ikang subuh asubuh karmo. Kunang panentasa kenori subuh karmo ike palanim dadi uang. Nah, jadi memperbaikan perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Inilah keutamaan kita menjadi manusia. Nah, itu adalah penilaian dosa. Kemudian duka, juga manusia juga mengalami kesedihan. Mungkin ada sesuatu, tidak ada manusia terus senang saja ada. Pasti sekali-kali mengalami kesusahan, mengalami kesedihan. Nah, kemudian jare umur tua. Kita ini kan itulah siklus. Iya, itu sudah pasti. Mau tidak mau ya, sudah pasti itu. Mau tidak mau dari lahir, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dari dewasa tua. Nah, ini siklus kehidupan. Ini. Kemudian wiyadi. Nah, wiyadi itu apa? Manusia pasti mengalami sakit-sakitan. Makanya dobes jangan terlalu sombong jadi manusia. Saya tidak akan mati-mati gitu ya. Jangan mati, sakit itu sakit dulu, setelah sakit baru akan menemukan akhir itu. Ini. Dan yang ke-6 adalah mertiu, mati. Nah, inilah akhir daripada hidup kita. Nah, itu Deoyan yang bisa Bapak jelaskan atau Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Nggih Bapak, suksemoping banget niki. Tidak terasa waktunya, kenten nggih. Inggih, semeton titiang senareng sami, sahabat religi yang berbahagia. Semoga pencerahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian Suriat Podcast hari ini. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sahabat religi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Santi. Om.